Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Diana Amelia selaku moderator dari kelompok 14 yang akan membahas terkait pelayanan publik dalam administrasi publik yang terdiri dari Febri Nasfa. Silakan memperkenalkan diri kelompok 14. Silakan kepada kelompok 14 untuk memperkenalkan diri. Nama saya Febri Ananda dengan NIM 12480101122. Perkenalkan, nama saya Dian Nurni Nabila dengan NIM 12480101110. Perkenalkan, nama saya Alia Tazkia Zahra dengan NIM 12480101123. Fahri hadir. Lanjut aja di soalnya Fahrinya ada kendala. Baik, kepada kelompok 14 dipersilakan untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama administrasi publik yang berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat seiring perkembangan zaman. Pelayanan publik dituntut untuk lebih adaptif dalam menghadapi perubahan sosial, teknologi dan dinamika masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi elemen strategis untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas dan berkelanjutan. Regulasi yang jelas dan mendukung juga diperlukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelayanan publik. Pelayanan publik yang adaptif. Pelayanan publik yang adaptif adalah kemampuan pemerintah atau institusi untuk menyesuaikan layanan sesuai kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Konsep ini penting terutama saat menghadapi situasi tidak terduga, seperti pandemi, perubahan teknologi, atau tantangan sosial ekonomi. Dalam konteks administrasi publik, adaptif mengacu pada kemampuan institusi pemerintah untuk menanggapi dinamika sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang terus berkembang dengan cara yang fleksibel dan inovatif. Lalu ada faktor penghambat dan faktor pendukungnya. Yang pertama, ada faktor penghambatnya itu ada keterbatasan sumber daya manusia. Lalu yang selanjutnya ada kurangnya infrastruktur teknologi, proses birokrasi yang lambat, dan terbatasnya anggaran, juga minimnya keterlibatan masyarakat. Lalu faktor pendukungnya ada pemimpinan visioner, kemajuan teknologi, kolaborasi dan kemitraan, dukungan regulasi yang fleksibel, dan keterlibatan masyarakat. Studi kasus pada pelayanan publik yang adaptif adalah saat pandemi COVID-19, itu memberikan dampak terhadap berbagai sektor, termasuk pelayanan sosial yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat. Mitra Wacana WRC di Yogyakarta, virus ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, Tiongkok, pada akhir tahun 2019 dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB dan pengetatan terbatas kegiatan masyarakat PPKM. Kebijakan-kebijakan ini mempengaruhi berbagai aktivitas sosial dan ekonomi, tak terkecuali pelayanan publik dan sektor pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh dia.
Selanjutnya ada kolaborasi dalam pelayanan publik. Next. Kolaborasi dalam pelayanan publik merupakan suatu proses kerjasama antara berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar institusi pemerintah, yang bertujuan untuk menciptakan layanan yang lebih efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam era pelayanan publik modern, kolaborasi ini tidak hanya melibatkan lembaga pemerintah, tetapi juga mencakup sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi internasional. Pendekatan ini dianggap krusial untuk menghadapi kompleksitas tantangan zaman yang tidak dapat diselesaikan secara unilateral. Next. Selanjutnya ada faktor penghambat dan faktor pendukung kolaborasi dalam pelayanan publik. Yang pertama, ada kurangnya kepercayaan antar pihak. Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam setiap bentuk kerjasama ketika pihak-pihak yang terlibat seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat tidak saling percaya akan niat atau kapasitas masing-masing, kolaborasi sering gagal sejak awal. Ketidakpercayaan ini biasanya muncul akibat pengalaman negatif sebelumnya atau kurangnya transparansi dalam komunikasi. Lalu ada yang kedua, ada perbedaan tujuan dan kepentingan. Kolaborasi dapat terhambat ketika setiap pihak memiliki prioritas atau agenda yang berbeda. Misalnya, pemerintah mungkin lebih fokus pada keberlanjutan program, sementara sektor swasta cenderung mengutamakan keuntungan jangka pendek. Perbedaan ini seringkali memicu konflik atau kebuntuan. Yang ketiga, ada proses birokrasi yang rumit. Pelayanan publik seringkali terbelenggu oleh aturan ketat dan prosedur administratif yang panjang. Birokrasi yang rumit dapat memperlambat pengambilan keputusan atau pelaksanaan program kolaboratif. Lalu yang keempat ada keterbatasan sumber daya. Minimnya anggaran, teknologi, atau tenaga kerja yang kompeten dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan kolaborasi. Contohnya dalam proyek pelayanan digital, daerah yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai akan kesulitan untuk terlibat secara optimal. Lalu yang kelima, ada komunikasi yang tidak efektif. Kesalahpahaman dalam penyampaian informasi atau kurangnya mekanisme dialog yang jelas dapat menyebabkan kehambatan dalam koordinasi. Lalu untuk faktor pendukung kolaborasi, yang pertama ada komitmen bersama terhadap tujuan yang sama. Ketika semua pihak sepakat pada visi dan misi bersama, peluang keberhasilan kolaborasi akan meningkat. Komitmen ini dapat diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman atau kontrak kerja sama yang jelas. Lalu ada yang kedua, ada kepemimpinan yang kuat dan visioner. Pemimpin yang mampu mengarahkan dan menjembatani berbagai kepentingan dapat menjadi kunci keberhasilan kolaborasi. Kepemimpinan yang efektif juga membantu menyelesaikan konflik dan memelihara semangat kerja tim. Lalu yang ketiga, ada kepercayaan dan transparansi. Transparansi dalam pengelolaan anggaran, pengambilan keputusan, dan pelaporan hasil dapat meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif. Lalu yang keempat, ada sumber daya yang memadai. Dukungan finansial, infrastruktur, dan teknologi yang memadai memungkinkan semua pihak untuk bekerja lebih efektif. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas juga merupakan faktor pendukung yang penting. Yang kelima, ada komunikasi yang terbuka dan konsisten. Dialog yang aktif, penggunaan teknologi informasi, dan adanya forum diskusi rutin dapat memperlancar koordinasi dan meminimalkan potensi konflik. Untuk studi kasusnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alia. Baik, studi kasus dari materi yang tadi dia sampaikan adalah kawasan di Jawa Timur yang kini terkenal dengan destinasi ekowisatanya ialah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi adalah daerah yang memiliki potensi pariwisata. Kabupaten Banyuwangi yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, sehingga Banyuwangi mendapat julukan Sunrise of Java. Dalam perkembangannya, pembangunan pariwisata Banyuwangi yang dilakukan oleh
yang dilakukan telah membuahkan hasil. Ini tercermin dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Banyuwangi. Kunjungan wisatawan mancanegara meningkat 97%. Keberhasilan pembangunan pariwisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi tentu saja tidak hanya berasal dari satu peran pemangku kepentingan saja. Namun, para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan dan pembangunan di Pulau Merah berkolaborasi. Kolaborasi di Pulau Merah terbentuk melalui kerjasama yang dilakukan oleh Perum Perhutani dan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Yang terakhir ada regulasi pelayanan publik. Regulasi pelayanan publik adalah serangkaian peraturan yang mengatur penyelenggaraan layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan pelayanan yang efektif, efisien, adil, dan transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh hak-haknya. Ada beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam regulasi pelayanan publik. Faktor penghambat yang pertama adalah birokrasi yang rumit dan tidak efisien, kurangnya sumber daya dan infrastruktur, resistensi terhadap perubahan, korupsi dan penyalahgunaan wewenang, dan yang terakhir ada keterbatasan akses digital. Selanjutnya, faktor pendukungnya adalah yang pertama, komitmen pemerintah dan pemimpin yang visioner, peningkatan teknologi dan digitalisasi, partisipasi dan keterlibatan masyarakat, dan yang terakhir ada pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur. Studi kasusnya adalah pada tahun 2015, pemerintah Kota Surabaya memulai sebuah reformasi signifikan dalam pelayanan publik dengan menerbitkan serangkaian regulasi yang bertujuan untuk menyederhanakan prosedur dan meningkatkan transparansi. Salah satu regulasi kunci adalah Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik atau SIPP. Inisiatif ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan administrasi secara online, termasuk pengurusan KTP, akte kelahiran, dan izin usaha. Dengan adanya SIPP, warga dapat mengajukan permohonan dan memantau statusnya tanpa perlu datang langsung ke kantor pelayanan, yang pada gilirannya mengurangi waktu tunggu, sebuah keluhan umum yang sering terdengar. Kesimpulannya adalah pelayanan yang adaptif, kolaboratif, dan didukung oleh regulasi yang baik menyerupakan pilar utama dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Ketiga elemen ini saling melengkapi untuk membangun sistem pelayanan yang responsif, efisien, dan adil. Dalam jangka panjang, pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik. Dengan demikian, pelayanan publik tak hanya berfungsi sebagai alat pemenuh kebutuhan dasar, melainkan juga sebagai fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan. Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau disanggah terkait materi yang telah disampaikan oleh kelompok 14? Baik, sepertinya tidak ada. Eh, Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman kelompok 14 yang sudah memaparkan materinya dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk kegiatan presentasi. Sekian.
pemaparan dari kelompok 14. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dana.